Bergabung di studio CNBC Indonesia bersama kami, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Hendra atau Mas Gonggong. Ini kita sebelum kita ngomongin serius-serius, kita flashback lagi deh. Pasti kita pernah punya pengalaman ya di hidup kita dengan bata gitu ya. Iya, banget. Betul. Jangan kan kayak gitu, kayak 2-3 minggu yang lalu aja tuh aku masih ke store Bata, masih beliin sepatu buat anakku, sepatu sendal gitu kan. Karena anak kecil kan gampang berubahnya ya. Dan masih aku beli dari brand Bata. Nah, kita I wonder itu tuh Bata yang masih diproduksi sama pabrik Bata atau sudah third party gitu ya. Bener-bener third party gitu ya. Kalau Mas Gong ada cerita sendiri nggak dengan jadi brand memang ini? Bata itu saking melekatnya di benak masyarakat Indonesia. Jadi mungkin ada yang menganggap Bata itu adalah produk Indonesia gitu kan, brand Indonesia. Sebenarnya kan dia juga emang dari Ceko, kalau nggak salah Ceko kan di Eropa. Saking lamanya dia melekat bahwa itulah produk Indonesia gitu. Tapi nggak masalah, tapi justru inilah ketika mereka sudah berani investasi di Indonesia, bangun pabrik, itu sebuah poin penting gitu kan. Dan nilai tambah segala macam, lapangan kerja gitu. Kalau sekarang tutup kan jadi gimana ya, jadi ironi gitu. Tadi Mas Gonggong juga sempat bilang bahwa memang izin atau perizinan dalam membuat atau menghasilkan sebuah produk di Indonesia itu emang sulit gitu ya. Segala macam, termasuk tadi kriteria izinnya pun gitu ya, berlapis-lapis. Kirain sudah semakin banyak pemerintahan yang memerintah, ini sudah banyak terbaharui gitu seperti ini. Apalagi kita kan gencar-gencarnya sebenarnya narik investasi kan. Kalau ini masih jadi kendala gimana nih Mas? Iya, itulah memang yang PR yang pemerintah sekarang ya, bahwa memang industri itu suka tidak suka sekarang masih banyak hambatan gitu, terutama soal mulai dari yang sifatnya hambatan tarif maupun non tarif itu. Misalnya kalau dalam industri sepatu itu kan kita tahu mayoritasnya itu kan masih bahan bakunya impor gitu kan. Nah, misalnya contoh bahan baku untuk kain itu kan syaratnya itu tidak mudah gitu, apalagi ada beberapa kebijakan yang memperketat untuk impor bahan baku juga gitu. Jadi memang industri akan sulit ketika pemerintah sendiri memang tidak mensupport industri tidak itu, memiliki keberpihakan utama gitu ya terhadap industri ini. Dan mungkin kedepannya dari editor CNBC Indonesia melihat perkembangan dari isu ini, masalah-masalah yang sebenarnya tidak hanya Bata ya, tapi juga industri alas kaki dan TPT secara keseluruhan kan kita ketahui sedang bermasalah, terutama setelah pandemi ini sepertinya belum bisa recover, malah semakin banyak yang gulung tikar gitu ya. Kira-kira dari CNBC Indonesia, dari editorial, apa yang bisa disampaikan dan kira-kira PR pemerintah kedepannya apa untuk membenahi industri ini agar benar-benar bisa memberikan dampak gitu ya buat ekonomi, karena ini menyangkut ribuan jiwa orang yang mencari nafkah gitu untuk keluarganya dan sebenarnya kontribusi signifikan untuk PDB gitu ya. Iya, jadi memang dari kasus Bata ini kita bisa belajar bahwa artinya untuk membuat produksi atau membuat barang di Indonesia itu memang sebuah PR tersendiri, itu kendala dari sisi tadi skala ekonominya, termasuk mungkin daya saingnya. Makanya ini saya pikir nanti di pemerintahan baru ini tetap harus dibenahi soal gimana industri ini bisa tetap bertahan, terutama yang skala menengah ke bawah ini yang harus dijaga gitu. Karena kan kita tahu tadi kembali lagi soal lapangan kerja itu masih tetap dijaga karena industri-industri seperti sepatu, tekstil itu kan sangat menyerap banyak tenaga kerja itu sangat penting sih gitu. Jadi industri hilirisasi tetap dijalankan, tapi tetap yang padat karya itu harus tetap dikawal sih. Harus tetap diberikan perhatian yang luar biasa karena ya somehow juga keadaan ekonomi global juga sedang tidak baik-baik saja. Era suku bunga tinggi masih ada begitu banyak tantangan gitu. Jadi harus banyak regulasi dan insentif yang pemerintah kerahkan untuk menjaga ini ya resiliensi industri ini. Baik. Sepertinya masih baik yang kita bicarakan, tapi durasi juga lah yang memisahkan kita gitu. Mas Gonggong dan Mbak Maria, terima kasih sudah bergabung pada pagi ini di Editor's View. Mas Gonggong, terima kasih banyak. Managing Editor CNBC Indonesia Mas Hendra atas analisanya dan opininya. Sehat dan sukses selalu.